Halo guys, kita lagi di mana nih? Di IP. Oke, kita ngapain di IP? Jadi kita di IP ini mau menganalisis apakah bangunan ini sudah sustainable development atau tidak. Jadi stay tune ya guys. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran apa itu ITB Innovation Park. Science Technopark STP Gede Bage merupakan infrastruktur yang mendorong inovasi dan komersialisasi produk-produk teknologi milik ITB. Kawasan ini disebut pula dengan ITB Innovation Park atau IIP. Dalam proses pembangunannya, IIP menggunakan pondasi PVD untuk mengatasi tanah lunak di area Gede Bage. Dengan dukungan diagram wall untuk struktur utama memastikan stabilitas pada kondisi tanah yang beragam. Oke guys, jadi aku sekarang bakal ngejelasin kapan mulai dibangunnya IP ini ya. Stay tune. Tahap pertama dimulai dengan soft opening pada 6 Desember 2024. Momen ini menjadi awal diperkenalkannya IIP sebagai pusat inovasi dan ekosistem teknologi, walaupun saat itu belum sepenuhnya beroperasi. Selanjutnya, pada 14 Januari 2025, IIP resmi mulai beroperasi secara penuh. Perpindahan beberapa unit kerja dan aktivitas riset ke gedung ini pun menandai peresmian operasional ITB Innovation Park Bandung. Halo guys, jadi sekarang aku bakal ngejelasin apa sih tujuan dari ITB Innovation Park Bandung yang sejalan dengan SDGs 8, 9, dan 11. Dalam pembangunan ITB Innovation Park ini, kami melihat bahwa salah satu tujuan adanya bangunan ini adalah untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Karena sekarang ini, hampir semua pembangunan modern diarahkan ke konsep infrastruktur berkelanjutan. Artinya, setiap bangunan atau kawasan tidak hanya pada fokus fungsi dan estetika saja, tapi juga memperhatikan efisiensi energi, lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Karena itu, kami melihat bahwa SDGs yang sejalan dengan SDGs 8, 9, 11 diantaranya sebagai berikut. Nah, SDGs 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan IIP berkaitan dengan bagaimana tempat ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru khususnya di Bandung dan sekitarnya. Di sini IIP berfungsi sebagai ruang bagi startup untuk berkembang, peneliti untuk mengerilasi riset, mahasiswa untuk mengembangkan ide menjadi produk nyata, industri untuk berkolaborasi dalam menciptakan teknologi baru. Selanjutnya, ada SDGs yang ke-9, yaitu Industrial Inovasi dan Infrastruktur. IIP juga sejalan dengan SDG 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. IIP dirancang sebagai pusat riset terapan, pengembangan teknologi, inkubasi startup, serta kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah. Dengan fasilitas modern seperti ruang kerja kolaboratif dan laboratorium inovasi, IIP menjadi infrastruktur masa depan yang mendorong lahirnya teknologi baru dan memperkuat daya saing industri nasional. Setelah teman saya menjelaskan SDGs 8 dan 9, saya akan menjelaskan SDGs 11 tentang kota pemukiman berkelanjutan. Tujuan berikut terkait dengan peran IIP dalam mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Dibangun di kawasan Gede Bage sebagai area pembangunan baru Bandung. Kehadiran IIP mempercepat pembentukan ruang kota yang lebih modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat kreatif, inovasi, ekonomi kreatif, ruang publik modern, titik pertemuan berbasis komunitas dan industri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di ITB Innovation Park. Fasilitas yang ada di ITB Innovation Park yang pertama adalah ruang kreasi bersama, yang kedua adalah meeting room dan ruang kerja kolaboratif, dan yang ketiga ada function hall atau multi-purpose hall. Dan yang keempat, ada fasilitas laboratorium, riset, area hilirisasi, dan inovasi. Dan terakhir, ada panel surya, orientasi bangunan, ventilasi alami, dan elemen green building lainnya. Berikut adalah dampak adanya ITB Innovation Park. Kehadiran IIP memang membuka peluang besar, tapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses teknologi. Pada tahap awal, fasilitas ini cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh startup menengah
industri besar, dan pihak yang sudah punya modal. Sementara itu, masyarakat lokal belum tentu memiliki kapasitas atau akses yang sama, sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan secara merata. Jadi kesimpulan dari analisis kelompok kami adalah bahwa ITB Innovation Park Bandung Teknopolis telah menerapkan prinsip infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya menghadirkan fasilitas modern, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan sosial dan ekonomi jangka panjang. Desain bangunan memanfaatkan cahaya alami untuk menekankan konsumsi energi, sementara fungsi sebagai pusat inovasi mendorong riset teknologi dan ekonomi kreatif. Keberadaan IP juga memberikan dampak sosial dan ekonomi positif melalui pembangunan kawasan, penciptaan lapangan kerja, serta kolaborasi antar kampus, industri, dan masyarakat. Oke guys, jadi itu analisis kita mengenai IP. Terima kasih udah nonton. bye-bye. Dadah. Makasih guys. Wah!